apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Barbar Deko adalah sebuah film drama romansa yang dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Siddharth Malhotra sebagai Jai Verma dan Katrina Kaif sebagai Dia Kapoor. Film ini bercerita tentang Jai Verma, seorang ahli matematika yang mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan menebus waktu. Lantas ia pun bermaksud untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalunya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua keluarga yang sedang menunggu bayi lahir. Kedua bayi tersebut bernama Jai Verma. Jai lahir di Delhi sedangkan dia lahir di London. Karena ayah dia merasa anaknya kesepian, maka mereka memutuskan pulang ke India. Akhirnya dia bertemu dengan Jai dan mereka langsung akrab. Seiring berjalannya waktu, karena sering bersamaan, mereka pun saling jatuh cinta. Beberapa tahun kemudian, Jai yang sudah dewasa bekerja sebagai seorang dosen matematika di sebuah universitas ternama di India. Karena ketampanannya, kelasnya tidak pernah sepi dari mahasiswa yang terpesona olehnya. Mereka selalu meminta jam tambahan agar bisa lebih lama memandangi Jai. Hingga Jai terlupa bahwa dia sudah ada janji dengan dia untuk menghadiri acara pameran lukisan pertamanya. Jai langsung menuju ke sana dan di sana Jai malah membuat kegaduhan di galeri dia dan membuatnya sangat marah. Sorry. Jai pun meminta maaf dan merayunya. Lalu Jai berkata, "Kamu tahu, kita seperti pasangan yang sudah lama menikah." Mendengar hal itu, dia pun membayangkan Jai menjadi profesor handal dan dia menjadi pelukis terkenal, mempunyai rumah yang indah dan memiliki dua anak. Will you marry me? Lalu tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia melamar Jai untuk menikahinya. Mendengar hal itu, Jai merasa syok karena dia merasa belum siap untuk menikah. Dia takut karena menurutnya 21,7% pernikahan berakhir dengan perceraian. Keesokan harinya, Jai menemui ayah dia untuk membicarakan pernikahan. Ayah dia bertanya pada Jai, apa yang akan dilakukan Jai untuk membuat dia bahagia. Jai percaya bahwa dirinya kini sudah mendapatkan pekerjaan mapan. Dia juga sudah mengajukan proposal ke Cambridge. Namun ayah dia meminta Jai untuk tidak pindah ke Inggris karena dia sudah merasakan hidup di sana dan merasa kesepian. Ayah dia meminta Jai tetap di India saja untuk membuat dia bahagia. Welcome to the family, my son. Beberapa hari kemudian, acara tunangan Jai dan dia pun diselenggarakan. Jai terlihat kurang bahagia karena dia ingin pestanya biasa saja. Namun sang ayah mertua malah mengundang banyak orang. Hello. Lalu Jai mendapat telepon dari Dr. Ramamurti. Pak Rama menyukai tesis tentang matematika Veda mengenai perjalanan luar angkasa. Dia pun menawarkan beasiswa dan pekerjaan menjadi asisten profesor di Cambridge. Namun Jai memberitahu bahwa 2 hari lagi dia akan menikah. Jadi Dr. Ramamurti pun merasa senang dan akan memberikan waktu untuk Jai. Hal itu membuat Jai merasa ragu untuk menikah. Apalagi dia melihat sahabatnya, Raj, yang datang bersama istrinya, Citra, yang juga sahabatnya. Mereka nampak tak bahagia dengan pernikahan mereka. Setelah itu, Jai bersama dengan dia melakukan upacara pemberkatan yang dipimpin oleh Panditji. Sebelum dimulai, Jai bertanya kepada Panditji, kenapa saat pernikahan mereka harus memutar api 7 kali, bukan 3 kali saja. Panditji pun menjelaskan bahwa semua itu ada maknanya, di mana putaran pertama adalah sumpah untuk saling menghormati satu sama lain, kedua bersumpah mendukung satu sama lain, ketiga bersumpah untuk mengajak ke arah yang benar. Keempat bersumpah untuk hidup damai dan bahagia. Kelima bersumpah untuk melihat yang baik. Keenam bersumpah untuk perubahan musim kehidupan. Dan ketujuh bersumpah untuk kesepakatan bersama. Sumpah untuk pengabdian hidup. Jai juga mengatakan bahwa ritual tersebut sangat kuno dan tidak ada logika di dalamnya. Jika semua ini benar, mengapa perceraian bisa terjadi? Dan semua orang tidak bahagia meski sudah melakukan sumpah. Panditji mengatakan bahwa logika Jai sangat bagus jika diterapkan di pekerjaan atau di bank. Jai lalu mengatakan bahwa dia tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan semua ritualnya. Panditji bilang, nggak apa-apa kalau mau 3 sumpah saja. Semua ada di tangan Jai dan Jai harus menanggung resikonya sendiri. Lalu Panditji mengikat sebuah tali ke tangan Jai sebagai awal ritual pernikahan dan mereka pun mulai berpesta. Surprise! Setelah itu, dia memberikan surprise rumah baru untuk mereka. Namun Jai terlihat tidak menyukainya. Menurutnya, dia selalu memutuskan segala sesuatunya sesuai keinginannya sendiri. Jai menjelaskan bahwa dia ingin tinggal di Cambridge karena dia sudah mendapatkan tawaran bagus di sana. Namun dia tidak menyetujuinya. Dia tidak bisa meninggalkan semua keluarganya dan merasa bahagia di India. Mereka pun berdebat mengenai hal itu. Lalu dengan sepihak,
Jay memutuskan untuk membatalkan pernikahannya karena dia ingin mengejar masa depannya. Hal itu membuat dia kecewa pada Jay dan memutuskan untuk pergi. Sementara Jay yang stres, dia minum hingga tertidur. Saat Jay bangun, Jay merasa bingung karena dia sudah berada di Thailand. Jay mencari tahu apa yang sedang terjadi dan ternyata dia sudah melewati 10 hari sejak dia bertengkar dengan dia. Setelah kembali ke kamar, Jay baru sadar bahwa dia sudah menikah dan sedang honeymoon dengan dia. Jay sangat terkejut mengetahui dirinya sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya, tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Dia yang bingung dengan sikap Jay, menyuruh Jay untuk stay calm dan fokus pada honeymoonnya saja. Jay lalu tertidur lagi. Dia dibangunkan oleh dia yang sedang hamil besar. Dia lalu meminta Jay untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun saat menyetir, Jay terlihat tidak fokus. Akhirnya dia memutuskan untuk menyetir sendirian aja. Di perjalanan, Jay menyadari bahwa dia sudah berada di Cambridge. Namun yang mengejutkan ternyata dia sudah melewati 2 tahun pernikahannya. Sesampainya di rumah sakit, keluarga dan sahabatnya langsung membawa dia ke ruang bersalin. Sementara Jay masuk ke suatu ruangan dan mencoba membuat rumus mengenai perputaran waktu yang begitu cepat. Namun dia tidak berhasil. Tak lama kemudian akhirnya dia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Jay semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Panditji kembali. Jay menyalahkan Panditji dan menganggap tali yang ada di tangannya adalah akar dari semua kejadian cepat ini. Jay sangat bingung dengan semua yang ia alami tentang masa depan yang tiba-tiba ada di hidupnya. Tak lama kemudian, ibu Jay datang dan memberikan bayi yang baru lahir kepada Jay. Setelah ibu pergi, Panditji kembali berkata dan meminta Jay untuk mencoba kehidupan yang singkat ini dan mempelajari jika tak melakukan 7 sumpah penuh karena momen besar masih tersisa. Akhirnya Jay paham bahwa Panditji sedang menunjukkan sesuatu yang menarik dalam hidupnya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Panditji menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, semuanya berada di tangan Jay. Jay pun memutuskan untuk menikmati momen tersebut hingga dia kembali tertidur. Saat Jay terbangun, dia sudah berada di ruang kelas di tahun 2034. Dia kagum dengan kemajuan teknologi dan dia adalah seorang profesor di Cambridge. Setelah bertanya kepada mahasiswa, I want you to write the date and time on the board. Jay pun menyadari bahwa dirinya kini berumur 46 tahun. 46 में Keluar dari kampus, Jay dijemput oleh anak laki-lakinya yang bernama Arjun yang sudah remaja. Come on, Dad. Namun melihat sikap Arjun, mereka nampaknya tidak begitu akrab ya guys. Di perjalanan Jay bertanya tentang kuliah Arjun dan dia terkejut bahwa Arjun telah meninggalkan kuliahnya. आपके पास आज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोचने के लिए. Ternyata Arjun membawanya ke pengadilan sipil. Saat itu Jay mengira Arjun akan menikah karena dia melihat pasangan pengantin di luar gedung. तुम तो भी बहुत छोटे हो. Stop it. Jay pun bertemu dengan dia. Mereka pun berdiri di depan hakim. मुबारक हो. Jay terkejut menyadari bahwa dia sedang bercerai dengan Dia Kapoor. Jay bertanya pada dia apa yang terjadi selama ini dengan mereka, namun dia enggan untuk membicarakan hal itu. Lalu Jay menemui ibunya dan meminta nomor Panditji. Sang ibu menjelaskan bahwa mereka sudah 15 tahun tidak bertemu. Jay bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Jay bisa bercerai dengan dia. Ibu menjawab, jika kamu sendiri tidak tahu apa yang bisa aku katakan. Pertanyaan Jay tak bisa dijawab. Dia kecewa, ternyata di masa depan, Jay benar-benar bercerai dengan dia. Jay merasa semakin hancur setelah ibunya memutuskan untuk meninggalkannya dan memilih pulang bersama dia. Jay kembali ke rumah. Dia melihat foto kenangannya bersama dia. Lalu dia teringat temannya, Raj. Jay mencoba menghubungi Raj untuk meminta bantuan. Namun Raj terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jay tidak menyerah, dia mencoba membuat rumus kehidupan dan dia pun mendapati bahwa di hari keempat dia akan meninggal. Jay merasa frustasi. Dia mencoba melepas tali di tangannya, berharap keadaan akan kembali ke semula. Namun hal itu tidak berhasil. Jay menyadari kesalahannya dan berharap diberi kesempatan lagi agar dia kembali padanya. Jay menangis hingga tertidur.
Saat dia bangun, Jay merasa senang bahwa dia kembali ke 10 tahun yang lalu di tahun 2023. Dia pun berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan dia, apalagi Jay sekarang memiliki anak perempuan yang bernama Naina. मेरी बेटी Jay lalu mendapat pesan dari Prof. Ramamurti yang memintanya untuk menemuinya di kampus. Jay menghadapi situasi bagaimana repotnya mengurus dua anak. Dia pun meminta Jay untuk menemaninya di acara pameran dan menemani Arjun di pertandingan sepak bola. Jay mengantar Arjun ke sekolah. Di sekolah, Arjun mengingatkan Jay tentang pertandingan jam 4 sore nanti. Setelah mengantar Arjun, Jay segera pergi menemui Profesor Ramamurti. Sorry sir, मुझे ऑफिस Profesor Ramamurti meminta Jay untuk membawa MTK Veda ke tingkat yang lebih tinggi dan menunjukkan surat dari kepala jurusan matematika di Universitas Harvard. Tanpa berpikir panjang, Jay langsung menerima tawaran tersebut karena ini adalah impiannya selama ini. Jay berjanji akan bekerja keras karena baginya, matematika bukan pekerjaan, melainkan hidupnya. Thank you sir. Thank you. Saat Jay bergegas menuju ke pertandingan Arjun, Citra menelpon dan memintanya untuk segera menemuinya, namun Jay menolak karena dia akan pergi ke pameran dia. Tak lama seorang mahasiswa menemuinya dan memintanya untuk segera mengajar. Saat itu Citra terus menghubungi Jay. Akhirnya Jay membubarkan kelas dan memutuskan untuk pergi menemui Citra. Di perjalanan, Jay memberitahu istrinya kalau dia akan datang terlambat karena ada urusan mendadak. Hal itu membuat dia kembali kecewa. Setelah bertemu dengan Citra, Citra curhat pada Jay tentang Raj yang telah meninggalkannya setelah Raj kehilangan pekerjaannya sebagai bankir. Saat momen itu, Jay menyadari penyebab dia bercerai dengan dia adalah dia selingkuh dengan Citra. Jay pun bergegas pergi menemui dia. Sementara dia memamerkan karyanya ditemani pemilik galeri bernama Nikhil. Sesampainya di galeri, Jay meminta maaf atas keterlambatannya, namun Jay sudah terlambat. Lalu mereka pulang ke rumah. Di rumah, Jay melihat anak-anaknya tertidur lelap. Namun ayah dia merasa kecewa karena Jay tidak datang ke pertandingan Arjun. Jay meminta maaf pada dia, namun dia menjelaskan bahwa dirinya sudah menunggu momen tersebut selama 7 tahun dan berharap Jay berada di sisinya. Tapi setelah kejadian itu, dia pun semakin yakin bahwa Raj tidak akan pernah berubah. Lanjut cerita, Jay kembali pergi ke tahun 2047. Saat itu, Naina yang sudah dewasa menghampirinya dan memintanya untuk segera keluar dari kamarnya. Semua orang berkumpul, mengira dia telah bahagia di masa tuanya. Namun Jay tiba-tiba sedih mengetahui fakta bahwa ibunya sudah meninggal. Meski begitu, Jay bersyukur di masa tuanya dia tetap bersamanya. Namun setelah upacara pengkremasian, Nikhil menyapa Jay untuk belasungkawa. Ibu Jay telah hidup bersamanya dan menganggapnya seperti putra. Tak lama dia datang memeluk Nikhil. Jay terkejut, ternyata dia sudah menjadi istri Nikhil, si pemilik galeri. Jay tak bisa menerima kenyataan. Lalu Tarun menjelaskan bahwa semua ini salah Jay. Jay mengelaknya karena dia merasa sudah memperbaiki dan menghitung semuanya. Tarun menegaskan, ini bukan matematika. Ini kehidupan, kamu hanya perlu berada di sana untuk semua orang. Selama ini Jay menjalani hidup yang sempurna, tapi sekarang hidupnya terbuang begitu saja untuk mengejar hal yang tidak penting. Jay tidak pernah ada di samping dia. Apa yang bisa dia lakukan sendirian dengan dua anaknya? Dia menjadi terkenal, namun Jay tidak ada saat dirinya berjuang. Lalu Nikhil ada di sana untuk membantu dia dan anak-anak sebagai kepala keluarga. Jay pun menyadari kesalahannya. Jay menemui Nikhil dan memintanya untuk menjaga dia kabur karena dia merasa tidak pantas untuknya. मैं नहीं रुक पाया. Lanjut cerita, saat di bus, Jay bertemu lagi dengan Panditji. Dia berkata bahwa orang yang kita cintai akan meninggalkan kita suatu hari nanti. Namun Jay menginginkan lebih banyak waktu dengan orang yang dia cintai. Jay merasa putus asa karena dia sudah berusaha, namun semua orang tetap meninggalkannya. Panditji kembali menjelaskan bahwa Jay harus fokus pada hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar. Jay kembali ke rumah dan merenungkan nasibnya.
Dia merasa telah gagal karena dia tidak bisa menyelamatkan pernikahannya dengan dia. Jae pun tertidur lelap. Dia kembali ke tahun 2023 dengan kondisi yang sama. Jae sadar bahwa dia diberikan satu kesempatan lagi. Jae teringat pesan Pandit Chi yang mengatakan bahwa dia harus memulai dari yang paling kecil. Jae menggendong Naina. Dan sebelum pergi, Jae berpamitan dengan ayah dia dan mencium dia. Love you. Bye. Jae juga mengajak Arjun berlatih bola terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Hingga Arjun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jae. Setelah itu, Jae kembali menemui Profesor Ramamurti untuk promosi pekerjaannya. Tapi kali ini Jae bilang dia akan mendiskusikan itu dengan istrinya dulu. Pekerjaan memang penting, tapi tidak segalanya. Jae pun merasa senang karena Profesor Ramamurti memahami hal itu. Jae lalu pergi ke kelas untuk mengajar. Tak lama, Jae kembali mendapat telepon dari Citra, namun dia tidak menghiraukannya. Jae memilih pergi ke pertandingan Arjun. Setelah itu, menemani dia ke galeri untuk pameran karyanya dan menyemangatinya. Saat itu, Nikhil menghampirinya dan memperkenalkan diri. Jae pun berkata, "Aku suaminya, dia istriku, dan akan selalu menjadi istriku." Selesai acara, ternyata Jae juga sudah mempersiapkan kejutan untuk dia. Jae mengajak dia untuk mempertemukan Citra dengan Raj kembali. Citra pun menemui Raj yang kini menjadi seorang pelayan. Citra menjelaskan bahwa dia tetap mencintainya meski Raj kini bukan banker lagi, melainkan seorang pelayan. Dia menerima Raj apa adanya dan mereka berdua pun kembali bersatu. Di rumah, Jae kembali memberikan surprise untuk dia dengan membuatkannya studio galerinya sendiri. Jae lalu menikmati kebersamaan bersama kedua anaknya di sofa. Jae berkata, dia sangat mencintai Dia Kapoor. Saat dia bertanya kenapa, Jae menjelaskan, Jae mencintainya karena dia adalah masa lalu dan masa depannya. Dan pada waktu ini juga, Jae lalu mengingat kebersamaannya bersama dia di masa lalu hingga dia pun tertidur kembali. Saat terbangun, akhirnya Jae kembali ke masa normal hingga membuat dia merasa senang. I'm back. Jae berlari menemui dia untuk meminta maaf. Jae meminta maaf tentang semua kebodohan yang dia katakan tentangnya, juga tentang pernikahan. Jae memang takut dengan masa depan, tapi kini dia tidak takut lagi karena dia ingin menghabiskan waktunya sekarang hanya dengan Dia Kapoor. Dia terlihat tidak mood, dan Jae memaksa dia bertanya kenapa Jae mencintainya. Jae lalu menjawab, karena dia adalah masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Lalu Jae bertanya apakah dia mau menikah dengannya. Dia pun menerimanya. Dan pernikahan pun dilaksanakan. Jae juga akan memenuhi 7 sumpahnya dan mengikuti semua tradisi yang ada. Film ini pun berakhir dengan happy ending. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.